ideal atau enggak, untuk kehidupan kita yang glamour mungkin enggak ideal ya. Berarti tugas kita buat ngasih bukti, bro. Iya. Semoga ya. Pegawai negeri sipil atau PNS merupakan bagian dari aparatur sipil negara yang telah diangkat secara tetap dan berhak mendapatkan jabatan tertentu dalam satuan tugasnya. Sebagai penopang pemerintahan suatu negara, PNS berperan menciptakan sistem pada suatu negara dengan tujuan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Di Indonesia sendiri, masih banyak masyarakat yang mencari pekerjaan yang aman dan pasti dengan menjadi PNS. Oleh karena itu, dalam suatu keluarga yang sebagian besar berprofesi sebagai PNS, seringkali menjadi role model bagi anggota keluarga lainnya, karena profesi ini dianggap sebagai profesi yang ideal dan menjadi salah satu bentuk dari kesuksesan. Namun sebagian orang memiliki persepsi bahwa kesuksesan dan hal yang ideal tidak terpaku dengan hanya menjadi PNS. Dan seringkali hal tersebut menjadi dilema yang dihadapi sebagian orang dikarenakan hal yang diinginkan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh keluarganya. Jadi PNS kayaknya enggak deh. Sebenarnya kalau dibilang pengen enggak sih. Kayaknya kalau untuk saat ini enggak dulu sih. Kebetulan orang kuliahnya ilmu pemerintahan, jadi salah satu jalur buat di pekerjaan ya masuk PNS. Tapi kalau orang secara pribadi sih nggak pengen. Mau sih mah, kerja apa aja juga mau. Not my passion aja. Terus Kayaknya saya kurang cocok sih untuk berada di ekosistem tersebut. Karena mungkin nggak bebas aja ya. Yang bisa bangun pagi, yang bisa tersistematis dan segala macam. Jadi kalau aku ngerasanya aku bisa kontribut lebih, tapi bukan di lingkungan pemerintahan. Pada dasarnya mah kerjaan apapun saya mau, jadi PNS mau, jadi pegawai swasta mau, nggak ada spesifik kenapa-kenapanya, mau aja. Coba dari Gambreng. Dari Dindi. Yang beda sendiri, jawab duluan. Oh. Beda. Reki seru. Kok kamu apa disebutnya? Apa sih? Nggak ada fisik? Rasis. Kan. Balik ke pertanyaan. Body shaming. Nah itu. Menurut aku sih, kalau ideal kayaknya tergantung ini ya, apa namanya, relatif ya. Kalau bicara ideal maksudnya ya mungkin ada beberapa orang yang menganggap itu adalah profesi ideal, ada juga yang menganggap biasa aja gitu. Sama poin kedua terkait dia jadi ya apa namanya, pekerjaan ini menjadi tolak ukur kesuksesan. Menurut orang mah kesuksesan teh menurut orang ya. Iya. Kesuksesan itu adalah satu tahap yang ingin kita capai. Nah, ketika kita bisa mencapai itu, berarti kita sukses nih. Iya. Nah, kan sedangkan beda-beda juga tuh, maksudnya pencapaiannya. Orang pengen misalkan punya pabrik atau punya showroom gitu. Mungkin pengen jadi PNS ya. Ketika jadi PNS, ya berarti bisa dikatakan sukses. Dan ketika orang punya workshop atau bengkel ataupun apapun itu, ya berarti orang sukses gitu. Menurut orang ya. Gitu. Kalau menurut gimana sih si profesi PNS ini? Oh, PNS ya. PNS ya. Ya, nyenggol ibu masing-masing. Mungkin di lingkungan udah sangat dekat kali ya di PNS tuh gimana kerjanya atau apa kehidupannya, karena di keluarga juga orang tua dua-duanya kerja di PNS gitu. Ideal atau enggak ya kembali lagi ke tadi ya, tujuannya masing-masing orang mungkin. Itu mau apa? Tenang, relax. Kayak biasa aja, Bos. Oh, biasa aja. Iya. Kayak ngobrol.
Lupa aja ngeblank. Kalau tolong. Agak tolol, santai aja. Mungkin ya itu apa kembali ke masing-masing orangnya, ideal atau enggak. Untuk kehidupan kita yang glamour mungkin enggak ideal ya. Karena kurang kali ya. Benar. Tapi untuk kembali lagi ke kebutuhan masing-masing mungkin kalau ideal. Kebutuhan masing-masing di kebutuhan primer sana pangan papan mungkin itu udah jadi standar mereka, pemerintah untuk menstandarkan itu. Jadi untuk hidup sesuai kebutuhan primer cukup. Tapi untuk ke yang lain-lain, faktor-faktor lain lingkungan, hobi buat hobi untuk passion atau apa mungkin nggak ini. Nggak semua bisa Nggak semua terpenuhi. Iya. tergantung orangnya, balik lagi ya. Iya. Emang bener sih kalau menurut orang juga, karena apapun itu pilihannya sebenarnya sesuai dengan kebutuhan. Nah, kebutuhannya itu dipengaruhi dengan value diri masing-masing kan. Value diri masing-masing dapatnya dari mana? Dari pola asuh orang tua. Nah, yang jadi polemik justru ada sebagian orang yang memaksakan itu gitu. Misalkan yang bagus tuh udah yang hidup tenang, hidup tenang tuh itu gitu pekerjaannya, padahal kan sebenarnya balik lagi kebutuhan itu tuh kebutuhan si individu tersebut atau enggak gitu. Tapi orang bukan mau defensif juga ya. Cuma maksudnya kalau tadi lihat ada faktor lingkungan rumah juga nih kan, biasanya malah yang mendorong kita atau menuntut kita untuk menjadi salah satu profesi entah apapun itu. Ya benar. Mungkin konteksnya di sini PNS. Nah, kalau orang sendiri lihat dari fenomena di rumah ya, karena orang sih lebih ke mewajarkan juga sebenarnya kenapa mungkin di lingkungan rumah seperti itu, karena bisa dilihat juga kalau dari lingkungan orang pribadi, orang tidak terlahir dari keluarga yang basicnya bisnis gitu atau buka usaha dan lain-lain. Nah, karena mayoritas baik dari ibu ataupun bapak rata-rata ASN atau PNS, ya maka mereka akan punya standarnya. Ya balik lagi ke tadi bilang ya standarnya ada di situ gitu. Karena mungkin nggak ada juga experience lain tuh dari faktor keluarga yang orang alamin gitu. Jadi wajar sih. Tapi ya. Iya sama sih, di keluarga orang juga nggak ada sosok yang jadi contoh yang kita inginkan sekarang. Kan itu kali ya. Iya, jadi orang tua pasti lihatnya yang ideal ya kayak kita nih gitu, kayak kami ini. Berarti tugas kita buat ngasih bukti, bro. Iya. Semoga ya. Ya kayak tadi sempat orang sedikit singgung ya. Mungkin bisa jadi juga dari background keluarga kita sendiri gitu, entah memang rata-rata pekerjaannya menjadi PNS atau juga memang nggak ada contoh orang yang bisnis gitu, entrepreneur dan lainnya. Mungkin itu menurut orang jadi faktor utama sih kenapa mungkin lingkungan keluarga biasanya mendorong kita untuk menjadi PNS itu sendiri gitu, dan dianggap sebagai profesi yang ideal lah gitu. Sebenarnya bisa salah nggak salah, tergantung persepsi si anaknya kayak gimana sih. Yang yang dicecar itu. Iya. Kamu harus begini. Bisa jadi benar. Untuk dianya kalau emang dianya mau atau gimana? Kalau dianya mau mah sebenarnya kalau misalkan kayak gitu sih nggak apa-apa juga sih. Malah jadi bagus buat lingkungannya, buat support ke dia karena ingin jadi PNS itu kan. Iya benar. Terus ada juga kalau misalkan orang yang mungkin bingung nih kemana nih ya, terus orang tuanya mengasih saran dan sebenarnya setan nyaman di situ, sebenarnya nggak salah juga sih. Iya. Cuman iya. Malah bagus juga sih, jadinya malah lingkungan keluarganya jadi suportif atas apa yang anaknya inginkan. Tapi terkadang ada beberapa mungkin yang tidak bisa mengungkapkan keinginannya, terus memaksakan dan jadinya membohongi diri sendiri. Itu sih yang bahaya mah. Kayaknya pengalaman.
Tapi sebenarnya ya nikmatin aja. Tapi alhamdulillah sih di keluarga aing terutama mama gitu, mama sih. Mama siapa? Mama kamu. Terutama ibu tuh nggak apa ya, nggak mencecar orang kamu harus begini nggak, dibebasin sebenarnya. Cuman ya dia memberi jalan bahwa ini lagi ada pembukaan ini, cobain aja masalahnya. Dan ya udah kan jadi jalan aja gitu. Karena kebetulan juga orang sebenarnya apa ya? Ya dicoba dulu lah, mungkin orang juga nggak mau ngejudge bahwa PNS itu gimana sih atau Benar. Ya kalau bisa kalau mau ya coba-coba dulu ya, kalau nantinya nggak serak atau gimana ya itu nanti lagi kita pikirin lagi ya. Setuju. Terkadang kita ini sih belum nyobain tapi kita teh udah apa sih? Padahal kan ya kan belum tentu juga tahu, siapa tahu nyaman. Tapi kalau Akang udah nyobain udah enggak tahu. Ya gitulah. Dicoba dulu kan. Tapi sekarang berubah jadinya. Keluarga orang jadi lebih tidak terlalu memaksakan untuk harusnya seperti ini, harus seperti itu sih sebenarnya. Sekarang lebih karena sudah tahu mungkin. Karena sudah tahu. Udah kejadian. Nah, udah kejadian. Oh, udah dicobain nih. Nah, nantinya balik lagi orang komunikasinya sama orang tua kayak gimana. Sekarang lebih maunya apa ya udah, yang penting tanggung jawab, terus emang senang bahagia di situ ya udah. Iya sih, tanggung jawab. Apalagi bahagia kali ya. Bahagia tujuannya mah. Menurut orang ya. SK-nya sakti. Iya, maksudnya apa ya? Orang juga nggak bisa judging, maksudnya orang PNS nggak baik atau maksudnya kurang ideal atau apa ya? Karena orang sendiri, orang tua orang punya rumah karena SK PNS gitu. Jadi mungkin ya bagi beberapa orang kenapa dianggap ideal ya salah satunya itu sih, maksudnya yang menjaminnya tuh negara gitu. Dia hidup dijamin oleh negara gitu. Beda dengan kita yang ya misalkan katakan orang swasta atau apa, karyawan swasta yang entah besok atau lusa kena PHK atau apa gitu kan, nggak ada yang ngejamin gitu. Mungkin itu sih lebih ke warrantinya aja. Ya sama sih kayak keluarga juga kayaknya udah terbukti gitu. Bahwa kehidupan keluarga aing semuanya disokong dari sana semua. Betul. Dan ya alhamdulillah gitu udah bisa sampai sini ya karena itu. Ada apa ya? Ya ada buktinya gitu bahwa yang ideal itu ya ini udah kelihatan mungkin itu dinilai. Ya mungkin secara kehidupan cukup gitu ya untuk menunjang masa tua gitu, karena ada apa namanya pensiun mungkin karena ada aja yang tidak ini ya puas selalu ya hidupnya ya kayak saya. Sebenarnya orang termasuk orang yang hoki ya. Termasuk yang gimana hoki. Tuh? Jadi konflik ini di keluarga orang kebetulan yang mengalami kakak orang nih. Ya waktu itu orang masih kecil. Cuma ngeliat lah ada ya beberapa drama di rumah yang terjadi gitu. Ada intervensi dari orang tua ke kakak orang kayak untuk ya udah CPNS lah bla 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 bla, sampai kakak orang juga gak mau, nangis dan lain-lain. Tapi sekarang sebenarnya alhamdulillah kakak orang udah bisa membuktikan lah gitu ya bahwa ya dia akan sukses, maksudnya sukses tuh menurut dia kan sukses. Iya, sukses ya, dia telah bisa mencapai apa yang dia inginkan pada saat itu. Yang mana akhirnya orang tua orang sendiri bisa ngelihat sih bahwa oh ya benar juga, maksudnya ketika anak orang punya kepengen A dan dia emang serius, tercapai, bisa aja terwujud gitu. Iya. Nah, jadi sebenarnya orang agak hoki, jadi sekarang sudah sedikit ringan lah. Karena mungkin beban beratnya udah kakak orang lalui gitu. Jadi aman sih kalau sekarang orang dibebaskan untuk memilih mau jadi profesi apapun. Alhamdulillah ya. Akhirnya ya. Kalau Kak, kamu gimana, Ya baik lagi tadi mungkin dari aing sini juga aing nggak memandang sesuatu yang gimana gitu ya. Ya biasa aja lah. Jadi untuk apa ya? Kalau kata
ini mah jadi bukan melawan dari keluarga, mungkin saya di lingkungan mungkin jadi bahwa kamu kerja apa, mungkin jadinya dianggap apa kalau kerja yang lain mungkin ya tapi kembali lagi mungkin tujuan apa sih sama lingkungan sama calon mertua. calon itu Emang ya kenapa? faktor eksternal itu ya. Kenapa? Minum dulu. Enggak ada. Enggak apa-apa. Emang kenapa? Lanjut. Itu apa sih pertanyaan? Menanggapi kalau misalkan di iya, sebuah keluarga teh ada Menanggapi respon aing gimana? Iya, responnya gimana? Ya biasa-biasa aja sih aing mah. Karena aing tidak menganggap suatu yang buruk, baik Iya, atau buruk. benar. Kalau emang aingnya mau dan ya udah aing coba aja gitu kan. Kalau aing gak mau juga alhamdulillah aing gak punya tekanan itu untuk kamu harus begini. Enggak ada sih. Ya biasa-biasa aja lah. Kuncinya masih menurut orang komunikasi sih sebenarnya, apa yang anak pengen, orang tua pengennya apa, nah dikomunikasiin supaya susah loh bro, maksudnya gimana? Misalkan kita mau berargumen nih, Ya, katakan ya, bukan orang menolak nih, Ya. katakanlah orang tidak sesuai apa atau kurang sepakat lah, misalkan ketika orang tua orang menyuruh orang jadi PNS nih. Ya. Nah, ketika kita berargumen, orang tua orang kan udah bawa contoh dirinya sendiri nih. Benar. Sedangkan kita tuh nggak bisa gitu. Tuh, kasih lihat contoh, itu. karena kita masih berada di tahap proses. Ya, benar. Kan masa orang ngomong, Benar. tuh lihat Agung Podomoro juga sekarang punya perumahan, Iya. bukan PNS. Iya. Kan orang nggak Iya. mungkin, karena Iya. orang bukan Agung Podomoro. Ya, Gitu sih, mungkin ya. tapi kan sebelum untuk membuktikan kan harus ada komunikasi dulu. Iya, betul. Maksudnya terlepas nanti argumen kita diterima atau enggak, yang penting kita udah mengajukan bahwa aku teh pengennya ini gitu, mama pengennya ini. Nah, mungkin dicari jalan tengahnya gitu. Kita cobain dulu yang kita pengen misalkan. Oh, ternyata di belakang kayak gitu. Nah, baru ngobrolin lagi gimana Tapi baiknya. sebelum itu kan bisa ada masalah bahwa keluarganya komunikasinya baik nggak nih selama ini teh sih? Nah, harus dicoba. Nah, itu kan masalahnya juga kan. Masalahnya kita kadang-kadang gengsi, untuk Satu gengsi untuk Iya, kalau misalkan nggak kita terbiasa nggak terbiasa. keluarga keterbukaan. Iya apa. benar, pengennya teh ini gitu. Iya. Nah, sekarang kasusnya kalau udah didiskusikan nih, tapi orang tua kita misalkan tetap strict dengan apa yang dia sarankan untuk kita nih. Iya. Nah, terus responnya harus gimana bro? Buktiin berarti, walaupun berat gitu. Dan Untuk butuh mencapai waktu situ juga butuh sih. waktu. Untuk membuktikan itu kan. Minta waktu lah ya. Ya minta waktu. Ya, minta lah. waktu dong, Minta tolong waktu. gitu berapa tahun. Iya. Kalau gagal CPNS deh gitu. Ya, gitu. Sampai batas usia ini 30 lah, 30. Baru ikut. Ideal. Ideal sih. Emang kontradiktif ya. Emang kontradiktif. Kerjanya enak. Ya balik lagi lah yang tadi kata bilang, maksudnya Mai ngomong apa tadi? kalau untuk sandang pangan papan, Premier. Primer. Primer. Yang di mana Pak? Ya, kebutuhan primer. Ya mungkin cukup ya, maksudnya harus dibedain dulu nih kebutuhan dan keinginan gitu. Maksudnya untuk kebutuhan sandang pangan papannya sih orang pikir akan terpenuhi ya, sampai kesehatan anak 2 dan pendidikan anak 2 gitu. Orang juga akan dapat ngeklaim dari Disdik biaya kuliah orang. Jadi menurut orang ideal, walaupun sampai sejauh ini orang tetap belum tertarik Ya. berkecimpung di bidang itu. Mungkin untuk saya yang baru lulus kuliah ini dicobain nggak ada salahnya ya. Tapi mungkin tahun ini nggak buka ya kalau CPNS Ya kayaknya ya. Masalahnya tahun ini Ada mungkin yang swasta tapi punya pemerintah kalau sekarang. ya di sana Situ ya. lah. Mungkin kalau ideal atau enggak ya tadi balik lagi ya Betul. ke ininya masing-masing. Terus saya lupa. Lo ngomong apa sih? Ya blank. Main dulu deh. Ya bisa aja bisa. Kalau orang ini sih sebenarnya apapun itu pilihan pekerjaan sebenarnya bisa menjadi ideal tergantung orangnya tersebut gitu. Karena rezeki mah balik lagi sih, rezeki mah ada yang ngatur.
Ini kayak orang misalkan, orang di keluarga inti orang kan nggak ada yang PNS nih. Tapi alhamdulillah aja bisa kuliah, motor ada alhamdulillah. Iya. Jadi sebenarnya balik lagi rezeki mah ada yang ngatur. Kalau Rezeki mah misalkan akan ketukar. kalau misalkan memang jalannya PNS ya udah jalanin dengan maksimal. Kalau misalkan bukan jalannya PNS ya udah gitu. Mungkin kalau Jalan. PNS jalannya udah di beton, kalau Udah di kita beton. masih ini bolong-bolong Iya. gitu ya. Harus buka jalur ya ini. Jalur baru. Jadi lanjut ya ngomongin tadi. Kan, Ya mungkin kalau apa ya? Kalau orang tua emang inginin begitu, ya apa saja yang cobain gitu ya. Mungkin kalau aing mah nganggapnya bahagia mereka teh bahagian juga sih. Jadi aing mah nggak muluk-muluk aing harus gini. Ya benar. Mungkin aing coba deh jadiin faktor eksternal itu buat jadi bahagia aing. Internal ya, jadi internalisasi ya. Iya. Bahwa ya itu jadi aing teh nggak mulu harus aing gini gitu. Benar. Tapi orang tua ingin apa mungkin kalau orang tua bahagia aing bahagia gitu. Intinya sih. Ini coba dulu berarti ya kamu Iya. ya ya. Baru ngerasain ini aku atau bukan. Iya. Sebenarnya orang juga pengen nyoba dulu. Itu belum ada gelar sarjana. Kayak gelar SMA. Kalian kan udah.